Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidiawati Gemusa, kelas 3A Manajemen Pendidikan dengan NIM 131422023. Mata kuliah Psikologi Manajemen Pendidikan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Perilaku Individu dalam Organisasi. Bagian A, pengertian perilaku individu. Perilaku adalah totalitas dari penghayatan dan aktivitas yang memengaruhi proses perhatian, pengamatan, pikiran, daya ingat, dan fantasi seseorang. Perilaku individu merujuk pada tindakan, sikap, dan reaksi yang ditampilkan oleh individu dalam berbagai situasi. Ini mencakup segala sesuatu yang dapat diamati dan diukur tentang bagaimana seseorang berperilaku, termasuk tindakan fisik, respon emosional, dan sikap mental. Bagian B, karakteristik individu. Menurut Irawan 2012, karakteristik individu adalah minat di mana sikap yang membuat seseorang puas akan objek atau ide-ide tertentu. Minat memiliki dampak positif dalam pencapaian kepuasan kerja. Karakteristik individu merujuk pada atribut dan sifat-sifat yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Setiap individu memiliki kombinasi unik dari karakteristik yang membentuk kepribadian dan perilaku mereka. Bagian C, karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi merupakan tempat di mana seluruh bagian-bagian terintegrasi menciptakan lingkungan kerja bagi tiap-tiap individu yang ada. Di dalamnya terdapat kebijaksanaan, budaya, atau kultur kerja. Ada 3 indikator untuk mengukur karakteristik organisasi menurut Hellregel dan Slocum 2006 dalam Vidanarni D 2015, antara lain komitmen terhadap tujuan organisasi, hubungan dengan teman sekerja, hubungan dengan atasan. Bagian D, pendekatan dalam memahami perilaku individu. Yang pertama, memahami sifat-sifat individu. Salah satu cara untuk memahami sifat-sifat manusia ialah dengan menganalisa kembali prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian daripadanya. Prinsip-prinsip dasar itu sebagaimana dikemukakan oleh Toha sebagai berikut. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama mempelajari prinsip dasar kemampuan. Amat penting agar dapat diketahui mengapa seseorang berbuat dan berperilaku berbeda dengan yang lain. Kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Para ahli sepakat bahwa manusia ini berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan. Dengan adanya kebutuhan yang ada dalam diri setiap individu, hal ini mendorong semangatnya untuk berbuat dalam mencapainya sesuatu objek atau hasil. Bagian 2, pendekatan untuk memahami perilaku individu. Dalam memahami perilaku individu terdapat beberapa pendekatan yang digunakan oleh para ahli psikologi dalam ilmu sosial, yaitu pendekatan behavioristik, pendekatan psikodinamik, pendekatan kognitif, pendekatan humanistik, dan pendekatan sosial. Ketiga, pendekatan iklim organisasi. Pendekatan iklim organisasi pendapat dari James dan Jones dalam Tolson dan Smith 1994-455 membagi iklim organisasi dalam 3 pendekatan, yaitu yang pertama, multiple measurement. Pendekatan ini memandang bahwa iklim organisasi adalah serangkaian karakteristik deskriptif dari organisasi yang mempunyai 3 sifat, yaitu relatif, tetap selama periode tertentu, berbeda antara organisasi satu dengan organisasi lainnya, serta mempengaruhi perilaku orang yang berada dalam organisasi
tersebut. Kedua, perceptual measurement, yaitu pendekatan ini juga memandang iklim organisasi sebagai atribut organisasi, tetapi pendekatan ini lebih menekankan penggunaan pengukuran persepsi daripada pengukuran secara objektif seperti ukuran dan struktur organisasi. Ketiga, perceptual measurement, yaitu pendekatan ini memandang iklim sebagai serangkaian ringkasan atau persepsi global yang mencerminkan sebuah interaksi antara kejadian yang nyata dalam organisasi dan persepsia terhadap kejadian tersebut. Baik, itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.